Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Kurnia, NIM 2010207041. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling, dosen pengampu Eko Sujadi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Untuk menjadikan seorang konselor, kita harus mengambil studi S1 bimbingan dan konseling. Dan untuk menjadi seorang konselor atau konseling yang baik atau profesional, kita harus mengambil profesi bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. 2. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik untuk mencapaikan kemandirian serta kesejahteraan dalam kehidupannya. 3. Konselor merupakan orang yang memberikan pelayanan, sedangkan konseling merupakan yang menerima pelayanan. Guru bimbingan konseling adalah pendidik yang berkualitas akademik minimal sarjana S1. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan advokasi. Tujuan layanan bimbingan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseling agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas. 1. Kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, Tutmuri Handayani. 2. Prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseling dan tidak diskriminatif. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. C. Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai yang positif. D. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. E. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. F. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. G. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. H. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. I. Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif. J. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional. K. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis. Komponen-komponen bimbingan konseling. 1. Komponen program. 2. Bidang layanan. 3. Struktur program layanan. 4. Kegiatan dan alokasi waktu layanan. 5. Mekanisme pengelolaan layanan. Strategi layanan bimbingan konseling. Strategi layanan bimbingan konseling berkenan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sarana prasarana pembiayaan. 1. Ruang bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling memiliki kontribusi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling kepada satuan pendidikan. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai, dilengkapi dengan perabot atau peralatannya, diletakkan pada lokasi yang mudah untuk akses layanan kondisi lingkungan yang sehat. Fasilitas penunjang terdiri dari 1. Dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam lemari. 2. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dan pihak yang dilibatkan. Penyelenggaraan SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA. Pihak yang terlibat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru terkhusus guru BK.